Setelahnya bab yang ke-8. Qala hafizahullah al-babu tsamin al-mushtaqat. Bab yang ke-8 tentang al-mushtaqat. Al-mushtaqat itu kata yang diambil dari masdar. Kata yang diambil dari masdar. Atau bisa juga kita katakan bahwa al-mushtaqat itu yang menunjukkan peristiwa dan menunjukkan makna lain. Menunjukkan peristiwa dan menunjukkan makna lain. Kalau hanya sekedar menunjukkan peristiwa saja, maka akan disebut dengan masdar. Kalau hanya menunjukkan peristiwa saja, hanya menunjukkan peristiwa disebut dengan masdar. Tapi kalau menunjukkan peristiwa dan menunjukkan makna lain, apakah pelaku misalnya atau yang dikenai pekerjaan, maka disebut dengan isim yang mushtaq. Qafnya itu di tasydid, mushtaqat. Dari asal fiilnya ishtaqqa yashtaqqu. Beliau sebutkan di sini 6 bentuk dari isim mushtaq. Al-mushtaqatu hiya. Isim-isim yang mushtaq itu yang pertama ismul fa'il. Isim fa'il. Yang kedua siyaghul mubalaghah. Yang ketiga ismul maf'ul. Yang keempat as-sifatul musyabbahah. Yang kelima ismut tafdhil. Yang keenam ismul zaman wasmul makan. Jadi karena di sini kan namanya sorof teori sehingga ismul fa'il bagaimana cara membentuknya? Kalau dalam sorof praktek kan langsung doroba dharibun, qatala qatilun dan seterusnya. Nah, itu sisi perbedaan dalam sorof praktek dan sorof teori. Ya, Dimulai dari yang pertama ismul fa'il. sebentar, Ustaz. Mungkin saya tanyakan Ya, dulu buat teman-teman biar tergambar. Untuk al-mushtaqat sendiri kita ulang mungkin artinya, Ustaz. Arti ya. dari mushtaqat. Kata yang diambil dari masdar. Kata yang diambil dari masdar. Sehingga masdar itu adalah sumber sumber kata. Nah, kemudian yang lainnya itu isim yang diambil dari masdar itu disebut dengan mushtaq. Dan bisa juga kita katakan bahwa yang dimaksud dengan isim mushtaq itu adalah isim yang menunjukkan peristiwa dan makna tambahan. Peristiwa dan makna tambahan. Jadi kalau masdar itu hanya menunjukkan peristiwa saja. Selain itu yang mushtaq itu menunjukkan peristiwa dan makna tambahan. Ya, Ustaz, silakan Ya. lanjutkan. Yang pertama adalah ismul fa'il. Di Wa halaman fihi selanjutnya, dhabitan. Ustaz ya. Halaman 59. 59. Ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama tentang pengertian dari isim fa'il. Kemudian yang kedua adalah cara membentuknya. Ad-dhabitul awal, ketentuan yang pertama, ismul fa'il ismun mushtaqun lid-dalalati an lid-dalalati ala man waqa'a minhu al-fi'lu aw qama bihi ala wajhil huduthi la-thubut. Yang dimaksud dengan isim fa'il itu adalah isim mushtaq dengan makna yang telah kita sebutkan tadi. Liddalalati untuk menunjukkan ala man waqa'a minhul fi'l. Untuk menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Untuk menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Au qama bihi atau suatu peristiwa terjadi padanya. Atau suatu peristiwa terjadi padanya. Ala wajhil hudus. Ala wajhil hudus itu peristiwanya terjadi kemudian berhenti. Peristiwanya terjadi kemudian berhenti. La subut, bukan terus-menerus terjadi. Bukan terus-menerus terjadi. Jadi misalnya begini.
Lidalalati ala man waqa'a minhul fi'lu, untuk menunjukkan orang yang melakukan suatu pekerjaan, suatu peristiwa, misalnya kataba, menulis. Itu kan berarti seseorang melakukan suatu pekerjaan, menulis. Kemudian isim fa'ilnya akan kita sebut katibun. Nah, katibun ini menunjukkan orang yang menulis tadi. Orang yang menulis. Kemudian auqama bihi, atau suatu peristiwa, suatu hal terjadi pada dirinya. Suatu hal terjadi pada dirinya. Apa ini contohnya? Apa Contohnya Ustaz? biasanya yang pakai wazan fa'ula Ustaz kayaknya. Tapi kalau Enggak fa'ula ya? itu akan ikut ke sifah Subut. musyabbah. Oh, sifat musyabbah. Iya. Oh iya, sifat musyabbah ya. Contohnya pakai wazan tafa'ala mungkin. Fa'ala apa Ustaz? Misalnya eh taqatta'a Ya al-waraq, bisa. taqatta'a Akad. al-waraqu misalnya. Taqatta'a Ya, al-qumashu. Dia bukan melakukan kegiatan memotong atau terpotong, tapi dia terjadi padanya kegiatan terpotong-potong gitu. Betul ya, Ustaz? ya, ya. Biasanya pakai ini yang mutawa'ah ya kalau mungkin bagi yang udah jauh ya. Pakai fiil yang dia itu biasanya lazim bukan mutaaddi, nggak butuh ke objek. Betul ya, Ustaz ya? Ya, betul. Nah, gitu. Jadi Ya, kayak bisa contohnya berarti mutaqatti'un tadi. mutaqatti'un. Al-qumashu mutaqatti'un, kain tersebut terpotong-potong. Tapi Terpotong-potong. kain tersebut tidak melakukan perbuatan, tetapi Ya, peristiwa terpotong terjadi pada dia. ya, betul. Betul ya, Ustaz ya? Ya. Baik. Hmm, Ala wajhil hudus. Jadi kalau isim fa'il itu menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi kemudian berhenti. Contohnya misalnya katibun, ya berarti menulis terus berhenti. Tidak terus-menerus menulis, begitu tidak. Dia menulis kemudian berhenti. Atau daribun, ya berarti memukul kemudian berhenti. Nah, itu berbeda dengan nanti di as-sifatul musyabbahah. Sifatul musyabbahah itu menunjukkan suatu peristiwa dan itu berlangsung terus-menerus. Misalnya hasanun, bagus, baik misalnya. Ya berarti itu kebaikannya itu terus-menerus. Bukan baik terus berhenti. Tidak. Itu perbedaan antara ismul fa'il dengan sifah musyabbahah. Perbedaan antara ismul fa'il dengan sifah musyabbahah. Jadi kalau ismul fa'il itu ala wajhil hudus, kalau pada sifah musyabbahah itu ala wajhil thubut, menunjukkan terus menerus. Ketentuan yang kedua, ad-dhabitus tsani, tariqatu sawghi ismil fa'il. Cara membentuk isim fa'il. Yusawghu ismul fa'ili minal fi'li tsulatsiyyi ala wazni fa'il. Dibentuk isim fa'il ini dari fi'il tsulasi, fi'il madhi 3 huruf, mengikuti wazan fa'il. Contohnya, nahu fahima fahim. Fahima fahimun. Fahima memahami, orang yang paham dikatakan fahim. Mengikuti wazan fa'il. Kemudian catatan, fa'in kanat ainul fi'li alifan, ulibat hamzatan fismil fa'il. Kalau ain fi'ilnya adalah alif, kalau ain fi'ilnya adalah alif, maka akan dirubah menjadi hamzah pada ismil fa'il, pada isim fa'ilnya. Contohnya, qala. Ini kan ain fi'ilnya alif. Ain fi'ilnya alif. Fi'ilnya ajwaf. Maka ketika kita bentuk menjadi isim fa'il, alifnya ini dirubah menjadi hamzah.
Alifnya dirubah menjadi hamzah. Sehingga isim fa'ilnya adalah qail. Qail. Demikian juga kalau qala artinya berkata, berarti qail orang yang berkata, orang yang berbicara. Kemudian ba'a membeli Menjual, Ustaz. atau Ya. menjual. Mm-mm. Ba'a menjual. Kemudian isim fa'ilnya adalah ba'i'. Isim fa'ilnya ba'i'. Alifnya dirubah menjadi hamzah. Ini yang pertama, isim fa'il mengikuti wazan fa'il. Kemudian catatan yang pertama, apabila ain fi'ilnya berupa alif, maka ketika dibentuk menjadi isim fa'il dirubah menjadi hamzah. Catatan berikutnya, wa idza kana al-fi'lu mu'tallal lam hudhifat fi tanwinir raf'i wal jar. Dan apabila fi'ilnya mu'tallal lam, lamul fi'ilnya, huruf terakhirnya, jadi 3 huruf, kemudian huruf terakhirnya adalah huruf illah. Huruf terakhirnya adalah huruf illah. Hudifat fi tanwinir raf'i wal jar. Maka huruf illahnya itu dalam isim fa'il akan dihilangkan ketika ditanwin dalam keadaan rafa' dan dalam keadaan jar. Contohnya, nahu sa'a. Sa'a ini 3 huruf diakhiri dengan alif. Maka ketika ditanwin dalam keadaan rafa' dan dalam keadaan jar, hilang. Hilang alifnya tadi. Sehingga berubah menjadi sa'in. Sa'in. Sa'a orang yang berlari atau orang yang berusaha. Sa'in isim fa'ilnya. Wa radhiya radin. Wa radhiya radin. Radhiya sama. Huruf ketiganya adalah huruf illah. Dalam keadaan ditanwin, rafa' atau jar, maka hilang ya-nya. Berubah menjadi radin. Sehingga kalau dalam keadaan nasab, ya-nya tetap ada sa'iyan dan radiyan. Sa'iyan, radiyan. Wa tabqa 'inda 'adami tanwini raf'an wa nasban wa jarra. Dan kalau tidak ditanwin, kalau pakai al misalnya, maka huruf illahnya itu tetap ada baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar. Contohnya al-qadhi wad-da'i. Al-qadhi hakim, ad-da'i orang yang memanggil atau orang yang berdakwah. Ini 2 catatan untuk isim fa'il. Jadi mengikuti wazan fa'il, kalau fiilnya 3 huruf, kemudian kalau fiilnya itu ajwaf, alifnya diganti dengan hamzah, qala, qail, kemudian kalau nakis atau huruf ketiganya itu adalah huruf illah, maka akan hilang ketika ditanwin dalam keadaan rafa' dan jar. Selain itu berarti huruf illahnya akan tetap ada. Baik, Ustaz, sebelum masuk ke yang kedua, yang selain sulasi, ini banyak di antara pemula itu, termasuk saya juga dulu waktu awal belajar, tidak bisa membedakan antara ismul fa'il dengan fa'il di ilmu nahu itu, Ustaz. Jadi kayak, loh ini kok kayak ada lagi fa'il. Ingat ya, fa'il yang di ilmu nahu kan pelaku ya. Di sini juga kan mirip itu namanya. Gimana, Ustaz? Jadi kalau di sini kan kita dalam membentuk kata ya. Dalam Hmm. membentuk kata. Nah, kemudian kita ingin membentuk kata yang menunjukkan pelaku. Jadi kalau isim fa'il itu kata yang menunjukkan pelaku. Kalau fa'il itu berarti pelaku dalam susunan kalimat. Pelaku ketika sudah tersusun dalam kalimat. Kalau itu fa'il.
Dan fa'il dalam nahwu itu kan tidak mesti isim fa'il. Iya. Fa'il dalam nahwu tidak mesti isim fa'il. Berarti kita bisa simpulkan Ustaz, kalau ismul fa'il ini memang istilah sorof ya, untuk Ya. perubahan kata, walaupun tidak diletakkan dalam kalimat. Tapi kalau fa'il tanpa isim di awal, berarti dia istilah ilmu nahwu, biasanya dibahas dalam susunan kalimat, gitu ya Ustaz ya. Ya. Baru ketahuan, oh ini fa'il atau bukan. Mungkin itu bagi teman-teman yang mungkin bingung, perbedaan antara ismul fa'il dengan fa'il. Jadi jangan tertukar penamaannya, karena bisa membuat orang salah faham. Lanjut. Dan ada satu yang mirip itu isim fi'il. Nah ya, Ismul fi'li. ismul fi'il. Nah, itu lain. Isim tapi menunjukkan makna fi'il. Cuman kalau salah dengar mungkin dikira isim fa'il. Tapi maksudnya isim fi'il. Isim fi'il dan isim fa'il. Kalau dalam penyebutan kita. Iya, jadi beberapa itu penamaan teman-teman jangan dibuang ya. Soalnya saya juga pernah dapat pertanyaan misalnya Ustaz, tentang isim jamak. Kan isim jamak beda dengan jamak ya Ustaz ya. Ya. Jadi jangan sampai dibuang ya nama-nama tadi. Kalau namanya ismul fa'il, ya diingat ismul fa'il ya. Dan dia berbeda dari fa'il yang nggak ada isimnya. Begitu. Lanjut Ustaz. Ya, kemudian yang kedua, yusawu ismul fa'ili min ghairi thulathi. Kalau bukan thulathi, berarti rubai, apa khumasi, apa sudasi. 4, 5, atau 6 huruf pada fi'il madhinya. Ala waznil mudhari' sesuai dengan bentuk fi'il mudhari'nya, ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa kasri ma qablal akhir. Jadi mengikuti bentuk mudhari', jadi kita perlu tahu, harus tahu bentuk mudhari'nya apa dari fi'il madhi tadi. Setelah itu, ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman, huruf mudhara'ahnya itu diganti dengan mim madmumah, mim yang didhammah. Diganti mim yang didhammah. Wa kasri ma qablal akhir, dan yang sebelum terakhir di kasrah. Yang sebelum terakhir di kasrah. Contohnya intasara, ini berarti fi'il mudhari'nya adalah yantasiru. Intasara yantasiru. Ya-nya diganti dengan mim yang didhammah, mu, kemudian yang sebelum terakhir di kasrah. Berubah menjadi muntasirun. Muntasirun. Intasara bisa diartikan menang misalnya, berarti muntasir orang yang menang, orang yang tertolong. Sehingga untuk yang kedua ini kita harus tahu bentuk mudhari'nya, baru setelah itu huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah, yang sebelum terakhir di kasrah. Nah ini Ustaz mungkin agar teman-teman semakin paham, mungkin ada yang mau ngasih contoh fiilnya saja, nanti terus kita buat jadi isim fa'il. Fiil apa yang ghairu thulathi? Coba kasih contoh teman-teman. Ana. Iya. Istada'a yastada'i. Istad'a. Mungkin agak yang lain dulu yang nggak ada huruf ilahnya mungkin ya, biar paham dulu teman-teman. Kalau ada huruf ilahnya nanti agak bingung. Bagus, istad'a yastad'i nanti kita bahas. Apa kira-kira? Yang lain, yang gampang ada banyak. Yang nggak ada huruf ilahnya dulu ya, biar. Oh, yastaghfiru. Istighfara Ustaz ya. Istighfara ini kan gampang Istighfara. ya. Istighfara teman-teman pasti kenal. Tiap hari baca istighfar. Istighfara. Ini fi'il madinya ya Ustaz ya. Ya. Terus cara membuatnya tadi, langkah pertama harus tahu Dirubah mudhari'nya ya Ustaz ya. fi'il mudhari'. Kita harokatin dulu istighfara. Kita jadikan mudhari' apa teman-teman? Ini mudhari'nya Yastaghfir. Ya, yastaghfiru. yastaghfiru. Ini bentuk mudhari'nya. Lalu yang kita lakukan langkahnya tadi Ustaz, yaitu Dihilangkan ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah. ini diganti dengan mim yang dhammah jadi mu nanti. Ya. Kemudian yang sebelum akhir disuruh Di kasrah. kasroh. Di sini alhamdulillah sudah kasroh ya. Sudah. Berarti di sini nanti jadinya isim fa'ilnya berarti apa, teman-teman? Mustaghfiru. Mustaghfirun. Orang yang Tahu. beristighfar.
Begitu. Jadi caranya kalau tadi istad'a berarti yastad'i berarti pelakunya jadi mustad'in ya Ustaz ya. Mustad'in karena ada huruf illah. Baik, di sini mungkin kita rangkumkan ya Ustaz ya. Karena ini sudah mungkin terakhir ya Ustaz bab pertemuan kali ini. Betul? Ya, insyaallah. Insyaallah terakhir nanti dilanjutkan kalau memang diberi kesempatan oleh Allah nanti pada sore hari ya teman-teman. Di sini mungkin kita rangkumkan mustaq yang pertama ya Ustaz ya. Isim fa'il. Ya. Ismul fa'il terbagi jadi dua. Sulasi dan ghairu sulasi. Sulasi dan ghairu sulasi. Kemudian yang sulasi tadi ada 3 keadaan ya Ustaz ya. Ya. Keadaan yang Mengikuti wazan fa'il, wazan fa'il dan ada yang mu'tal ain atau ajwaf ya Ustaz ya. ya. Berarti di situ alifnya akan diganti dengan hamzah. Ya. Contohnya qala qail. Atau berarti kita bilang huruf ilah itu ya Ustaz. Huruf ilahnya diganti dengan Huruf ilahnya diganti hamzah. dengan hamzah. Hamzah. Kalau yang mu'tal lam tadi Hilang. hilang. Hilang dalam keadaan tanwin, rafa dan jar. Ya, hilang khusus huruf ilahnya ini hilang ketika tanwin, rafa dan jar. Karena kalau nasab muncul dan kalau nggak pakai tanwin juga muncul. Ya, ini kita tulis rangkumannya saja ya. Terus yang ghairu sulasi Ustaz tadi cuman satu Sulasi, keadaan ya. Ya, Atau sebenarnya dia mengikuti berlaku kaidah mu'tal lam juga ya. Karena tadi mustada'in. Sebenarnya. mustada'in. Baik. Ya, akan hilang. Kita di sini isi pakai bentuk mudhari ya Ustaz ya. Untuk mudhari, kemudian huruf mudhara'ahnya dihilangkan, diganti dengan mim yang didhammah, mu. Huruf mudhara'ah. Kemudian sebelum terakhir di kasrah. Buat yang teman-teman nggak tahu huruf mudhara'ah, huruf yang ada di awal fi'il mudhari itu huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah diganti mu, terus sebelum akhir dikasrohkan. Sebelum terakhir di kasrah. Ya ini ringkasannya aja. Dan insya Allah nanti teman-teman bisa merangkum sendiri dari materinya mungkin. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang materinya sebelum kita tutup. Jadi kita satu sesi 1 jam dan nanti dilanjut, dan kalau memang perlu dilanjut juga besok insya Allah. Nggak tahu apakah bisa hatam di daurah kali ini, kalau belum ya nanti dilanjut lagi di kapan gitu ya. Yang penting ya kita memang berusaha agar hatam ya teman-teman ya. Mungkin nggak ada yang bertanya Ustaz. Mungkin ada kalimat dari antum sebagai penutup Ustaz. Ya mungkin cukup untuk pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan sore insya Allah Ustaz ya. Jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Insya Allah jam 4 sore kita lanjutkan. Kita cukupkan di sini teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, dan bagi yang belum paham mungkin nggak perlu kecewa ya. Pasti masih dapat ilmu dikit-dikit, sebagian lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi saat saya masih pemula, pasti ada ilmunya di sini tadi walaupun nggak paham sempurna. Jadi tetap bermanfaat insya Allah, bagi yang pemula pun akan mendapat ilmu tambahan. Baik, kita tutup di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.